"Vin, kamar kita di mana nih?" tanya Rio ke arah Vini yang tertangkap basah sedang memperhatikan saya. "Ya elah, gak usah segitunya juga kali ngeliatinnya. Sampai gua nanya gak disautin," ledek Rio yang membuat Vini merona dan langsung mengambil tasnya. "Kamar kalian di samping kamar mandi. Ada 2, terserah kalian mau yang mana. Kamar aku di atas sama Kak Silvi. Ayo kak, kita ke kamar aja," jawab Vini sambil merapikan rambut panjangnya yang sudah tergerai. Kak Silvi yang sedang asik dengan HP-nya agak terkejut mendengar ajakan Vini, lalu mengambil tasnya juga dan berjalan mengikuti Vini yang sudah menaiki anak tangga. Saya memutuskan keluar dan duduk di teras yang terdapat 2 kursi di sana. Udara yang sebenarnya mulai panas jauh lebih baik buat hidung dan paru-paru saya daripada harus menghirup bau anyir di dalam. Sebatang rokok saya nyalakan untuk menemani suasana pantai yang khas dengan deburan ombak dan angin lautnya. Sinar matahari siang hari yang tertutup awan membuat suasana semakin nyaman. Ternyata saya harus membenarkan kalimat ibu bahwa saya memang perlu sebuah hiburan semenjak ayah wafat. Saya bangkit dari bangku dan mulai berjalan ke arah pantai dengan bertelanjang kaki. Butiran pasir lembut menggelitik permukaan kedua telapak kaki. Setelah tiba di bibir pantai, saya memandang jauh ke arah lautan lepas. Saya menarik nafas panjang, menikmati bau khas laut sambil merentangkan kedua tangan dan memejamkan mata. "Subhanallah, karuniamu sungguh besar untuk manusia hina sepertiku ya Rob," ucap saya lirih begitu membuka mata memuji ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini terbentang luas di hadapan. Beberapa pengunjung lain dengan masing-masing anak mereka terlihat berlarian di pinggir pantai. Suara riuh jeritan khas anak kecil yang sedang bercipratan air laut ke saudaranya membuat bibir saya tersenyum dengan sendirinya. Jumlah pengunjung pantai memang bisa dihitung dengan jari. Wajar saja, daerah ini sepertinya properti pribadi kepunyaan pemilik cottage, jadi yang bisa bermain di sini hanya penyewa cottage saja. "Assalamualaikum," ucap seorang laki-laki yang mengejutkan saya. "Waalaikumsalam," jawab saya dengan tatapan heran. Laki-laki berkemeja warna biru laut dan celana panjang hitam yang berdiri di samping saya nampak tersenyum penuh wibawa. Badannya yang tegap dan kekar terlihat serasi dengan wajahnya yang menyiratkan raut muka ramah. Di sampingnya berdiri seorang gadis cantik yang mengenakan blus kuning berpayat emas dengan rok sebetis berwarna biru laut. Di telinganya terselip sekuntum bunga aneh berwarna putih mutiara. Gadis tersebut juga tersenyum sangat manis sambil sesekali menatap saya penuh arti. Sekilas muncul bayangan wajah 2 orang dalam benak saya dengan rupa seperti mereka, namun sangat samar bentuknya. Saya terdiam dan terus mencoba mengingat lagi, namun gagal dan hanya rasa sakit di kepala yang saya dapat. "Mohon maaf, apakah saya pernah bertemu dengan bapak dan mbak?" tanya saya mencoba memulai pembicaraan. "Pernah, bahkan kami sangat mengenalmu anak muda," jawab laki-laki tersebut sambil melirik ke arah gadis cantik yang mungkin pasangannya, adiknya, atau bahkan putrinya. "Namaku Jaka Wastra. Ini adikku Dewi Arum Kesuma. Panggil saja Arum," kata laki-laki yang mengaku bernama Jaka Wastra sambil mengulurkan tangannya. Beberapa kali saya mengucap ulang dalam hati kedua nama yang terdengar tidak asing di telinga sambil menjabat uluran tangan Pak Jaka Wastra. Sesaat saya merasakan aliran hawa aneh dari telapak tangannya yang masih berjabatan dengan telapak tangan saya. Aliran hawa aneh tersebut merasuk ke dalam telapak tangan saya dan terus menyebar ke seluruh tubuh. Saya sempat menatap ke arah wajah Pak Jaka yang nampak tenang dengan senyuman tersungging di wajahnya. Aneh, raga saya terasa sangat enteng setelah Pak Jaka melepas jabatan tangannya. Bahkan suasana hati saya yang masih menyisakan kesedihan mendadak berganti dengan perasaan hangat. Sebuah senyuman tercipta di wajah saya saat kembali memandang laki-laki yang berwajah penuh wibawa itu. Saya menoleh ke arah gadis cantik yang bernama Arum Kesuma, menjabat tangannya yang sudah terulur di hadapan saya. Kali ini tidak ada hawa apapun yang saya rasakan dari tangan gadis tersebut, hanya jabatan tangan biasa yang saya terima. "Maaf Pak, apakah benar Bapak dan Mbak Arum mengenal saya dengan baik?" tanya saya untuk meyakinkan diri. Siapa tahu laki-laki yang saat ini berada di hadapan saya mengetahui sesuatu tentang segala keanehan yang terjadi. "Bagaimana kalau kita bicara di sana, di rumah kami?" kata Pak Jaka sambil menunjuk sebuah rumah megah bercat warna biru laut yang berada persis di bibir pantai.
Saya tertegun melihat sebuah rumah megah bertiang besar berwarna putih, berdiri di jarak sekitar 100 meter. Seingat saya, di tempat rumah tersebut berdiri, tadinya hanya hamparan pasir saja. Kenapa tiba-tiba bisa ada bangunan megah di sana? Untuk sesaat timbul keraguan di hati saya. Sementara sosok Pak Jaka dan adiknya nampak sudah berjalan beberapa langkah di depan. "Tidak usah ragu, ikuti saja kata hatimu anak muda," ucap Pak Jaka sambil tersenyum. Mendengar ia memanggil saya dengan sebutan anak muda, hati saya yakin bahwa orang itu bukan orang yang berniat jahat ke saya. Panggilan anak muda seperti sering saya dengar dari lisannya. Entah kapan, saya juga tidak tahu pasti. Saya berjalan mengekor kedua orang kakak beradik tersebut. Sempat saya tersenyum ke beberapa pengunjung, namun sama sekali tidak mereka balas. Sombong, hanya itu yang saya ucapkan dalam hati, melihat betapa acuhnya mereka. "Wah, rumah bapak unik sekali," puji saya begitu berada di teras rumahnya yang megah. Berbagai barang-barang bernuansa warna biru laut berdiri rapi di sana. Dari mulai guci besar di sudut bangunan hingga miniatur kapal kuno berukuran besar yang tingginya hampir setinggi badan saya. Lantainya yang bermarmer seputih mutiara nampak indah dengan motif butiran batu bermata warna-warni yang nampak seperti sungguhan. Dindingnya berlukis gambar-gambar ikan-ikan cantik dan rumput laut serta terumbu karang. "Silakan duduk bersama kami di sini anak muda," ajak Pak Jaka yang sudah duduk bersama adiknya di atas permadani tebal berwarna hijau dengan motif mutiara berwarna perak. "Tentang pertanyaanmu tadi, sebenarnya bukan kewenanganku untuk menjawabnya," ucap Pak Jaka dengan wajah penuh wibawa. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan saya, Pak. Kenapa saya merasa ingat dengan orang-orang seperti Bapak dan Arum Kesuma, padahal kita baru pertama kali bertemu," kata saya dengan wajah penuh harap agar laki-laki di hadapan saya itu berkenan memberikan petunjuk atas segala misteri yang selama ini meliputi. Untuk sesaat, Pak Jaka menatap adiknya, Arum Kesuma, dengan tatapan aneh, seakan meminta persetujuan darinya. Arum Kesuma mengangguk sambil sesekali mencuri pandang ke arah saya. "Kita memang pernah bertemu sebelumnya anak muda, tapi bukan di sini. Tentang segala misteri yang terjadi kepadamu, aku tidak bisa menjawab. Pesanku, jalani saja hidupmu seperti biasa. Jika sudah saatnya, segala misteri itu akan terungkap dengan sendirinya," jelas Pak Jaka. "Artinya, saya harus menunggu, Pak?" tanya saya sedikit kecewa. Pak Jaka mengangguk pelan. Mendadak dari arah belakang, saya mendengar beberapa suara orang memanggil nama saya. "Sepertinya teman-temanmu sudah memanggil. Segeralah temui mereka. Hari mulai senja. Tenang saja anak muda, kita pasti bertemu lagi nanti, saat keadaanmu sudah jauh lebih baik," ucap Pak Jaka. Saya sempat terkejut mendengar ucapan Pak Jaka soal hari yang mulai senja. Pandangan saya menoleh ke arah teras depan rumahnya yang masih nampak terang, seperti keadaan siang hari. Lagi pula, rasanya baru sebentar kami duduk dan berbicara dalam rumahnya. Dalam hati, saya berniat menanyakan maksud ucapan Pak Jaka tadi. Namun pandangan laki-laki itu membuat saya segan untuk membantah perintahnya yang menyuruh saya segera menemui teman-teman. Saya perlahan bangkit, diikuti Pak Jaka dan adiknya, Arum Kesuma. "Maafkan, aku tidak bisa mengantarmu pulang anak muda. Sepertinya Arum yang ingin mengantarmu," ucap Pak Jaka sambil melirik ke arah adiknya yang langsung merona. Sebuah senyuman tersungging di wajah Pak Jaka saat saya berpamitan. Sementara Arum Kesuma terlihat sudah menunggu di depan teras rumah kakaknya. Saya sempat kembali bersalaman dengan laki-laki misterius itu sebelum pamit pulang. Saat saya melangkah ke arah teras dan menginjakkan kaki kanan di atasnya, langit meredup seketika. Suasana terang yang sempat saya lihat dari dalam rumah Pak Jaka berubah langsung menjadi suasana senja hari, lengkap dengan matahari yang sudah berubah warna menjadi seperti kuning telur. "Aneh, kenapa bisa tiba-tiba langsung senja begini?" tanya saya dalam hati. Arum yang sepertinya menyadari keanehan yang saya rasakan hanya tersenyum manis sambil mengayunkan tangannya mengajak saya segera berjalan bersama. Sepanjang perjalanan pulang yang terasa lebih jauh dibandingkan sewaktu pergi, gadis bernama Arum Kesuma terus terdiam. Beberapa pengunjung nampak sudah berjalan kembali ke arah cottage yang mereka sewa. "Aku boleh bertanya sesuatu yang sifatnya pribadi, Arum?" tanya saya sambil melirik wajah gadis berambut panjang yang saat ini berjalan di sebelah.
Arum yang terus menatap ke depan jalan nampak mengangguk pelan. Aku merasakan banyak keanehan terjadi setelah bertemu kamu dan Pak Jaka. Apa semua itu ada kaitannya dengan kalian? Tanya saya yang langsung dibalas dengan tatapan Arum yang penuh arti. Kamu benar-benar tidak ingat aku, Kakang? Kata Arum Kesuma yang malah memberi pertanyaan lain. Mendengarnya memanggil saya dengan sebutan Kakang membuat saya sempat tertawa. Namun segera saya tahan karena takut menyinggung perasaan gadis tersebut. Kenapa tertawa? Ada yang aneh di ucapanku? Tanya Arum sambil melirik saya. Saya terdiam mendengar pertanyaan Arum, mencoba menahan rasa geli yang masih menggelitik hati. Sebenarnya panggilan Kakang terdengar tidak asing dari lisannya. Sambil menyibak pasir dengan jari-jari kaki, saya melompat ke kiri dan ke kanan. Arum terlihat tertawa melihat tingkah saya yang mungkin seperti anak kecil baginya. Deburan ombak terdengar kencang menghantam karang. Saya sempat tertegun mendengar suaranya dan berdiri mematung untuk sesaat. Dari arah depan, suara teman-teman yang memanggil semakin jelas terdengar. Mendadak Arum Kesuma berhenti melangkah. Saya yang sudah berada beberapa langkah di depannya kembali menghampiri gadis cantik itu dan berdiri di hadapannya. Aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Di lain waktu kita akan bertemu lagi, Kakang, kata Arum Kesuma dengan wajah tertunduk. Tapi ucapan saya terdengar tertahan. Sudahlah Kakang, kembalilah ke teman-temanmu sekarang, ucap Arum Kesuma yang memotong kalimat saya sambil menatap lautan. Sejenak saya terdiam dan mengikutinya memandang lautan lepas. Arum sempat tersenyum sambil melirik ke arah saya. Woi, lu ngapain di situ, men? Teriak Rio yang sepertinya terlihat beberapa meter di samping kanan dan membuat kepala saya menoleh sejenak ke arahnya. Itu temanku, Rum, ucap saya sambil menoleh kembali ke Arum. Pandangan saya menatap nanar ke arah kiri yang kini hanya berupa hamparan pasir berwarna putih tanpa sosok Arum Kesuma. Saya sangat terkejut melihat gadis cantik itu lenyap seketika. Beberapa kali saya mencoba mencari sosoknya, termasuk rumah besar milik Pak Jaka yang sekiranya berdiri kokoh di dekat sini. Namun semua lenyap tanpa bekas, hanya hamparan pasir putih yang terbentang luas di pinggir pantai. Lu tuh seneng banget hilang, Jing, bikin kita semua panik, hardik Rio sambil menendang pantat saya. Di belakangnya nampak Vini, Randy dan Mail berdiri seraya menatap saya dengan wajah letih. Tiba-tiba Vini memeluk saya dengan erat. Suara tangisan terdengar dari wajahnya yang terbenam di dada saya. Sinetron dah, males gua liatnya. Ayo kita balik aja, ledek Rio yang sudah berjalan mengajak Randy dan Mail. Lu kenapa, Vin? Kok nangis? Tanya saya yang merasa agak risih menerima pelukan Vini, sambil sesekali melihat ke arah ketiga teman baik saya yang mulai melangkah menjauh. Gadis itu perlahan melepaskan pelukannya, lalu mengajak saya duduk di atas pasir, sementara Rio, Randy dan Mail terlihat sudah cukup jauh meninggalkan kami kembali ke cottage. Ada apa, Vin? Kok malah ngajak gua duduk di sini? Tanya saya lagi yang duduk sedikit merapat ke tubuhnya. Mam, panggil Vini dengan suara lirih. Saya menoleh ke arahnya yang sedang menatap saya dari samping. Tiba-tiba Vini memberikan sebuah kecupan singkat di pipi kanan. Saya yang setengah terkejut hanya bisa mengusap pipi sendiri. Aku gak bisa bohongi perasaanku lagi, Mam. Aku sayang kamu. Terserah kamu mau terima atau tidak. Waktunya memang tidak tepat karena kamu baru putus, tapi aku rela menunggu hingga kamu mau membuka hati kembali, ucap Vini dengan wajah tertunduk. Entah apa yang saya rasakan saat ini. Satu sisi saya menghargai kejujuran gadis itu, di sisi lain memang ucapannya benar soal waktu yang tidak tepat. Saya belum siap menjalin hubungan dengan cewek lain untuk masa sekarang. Pandangan saya menatap cahaya matahari yang nampak berwarna oranye. Setengah sinarnya terlihat tenggelam di ujung lautan. Burung-burung camar berpasangan terbang hendak pulang ke sarangnya. Menyaksikan sunset di tepi pantai sambil duduk bersama seorang gadis harusnya bisa sangat terasa romantis. Tapi berbeda dengan saya yang tidak mempunyai perasaan apapun untuk Vini. Makasih udah jujur ke gua, Vin. Tapi yang lu bilang memang benar. Gua belum siap untuk membuka hati untuk siapapun saat ini. Maafin gua ya, Vin, ucap saya sambil memandang matahari yang setengah bagiannya sudah lenyap di ujung lautan. Sejenak saya mendengar Vini menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Wajah gadis itu tampak terangkat kembali. Mataku kelilipan, Mam. Aduh,
kata Vini yang berusaha menyembunyikan air mata dengan mengucek kedua matanya. Hembusan angin terasa sudah mulai menderu seiring suara ombak yang mendebur menghantam karang. "Kita balik ke cottage yuk, Mam. Anginnya kencang banget nih," ajak Vini yang masih tak mau menampilkan wajahnya ke saya. Tiba-tiba saya memegang tangan gadis yang mulai berjalan di depan itu. Vini langsung memutar tubuhnya saat saya tarik tangannya untuk mendekat. Wajahnya nampak cantik bermandikan sisa-sisa cahaya oranye dari matahari yang hampir tenggelam. Di sela-sela kedua mata Vini terlihat jejak basah sisa air mata yang sudah ia sekas sebelumnya. "Vin, apa kamu yakin mau menungguku membuka hati?" tanya saya sambil menatap lekat-lekat wajahnya yang nampak merona. Vini mengangguk sesaat. Saya tersenyum melihat jawabannya lewat anggukan kepala, lalu mulai berjalan beriringan dengan gadis itu. Begitu sampai di cottage milik keluarganya Vini, keempat teman baik saya sedang makan malam bersama Kak Sylvie. Entah beli atau memesan ke pengelola cottage, yang pasti saya tahu makanan yang mereka makan bukan hasil masakan Kak Sylvie. Kalau iya, niscaya saat saya pulang bersama Vini langsung mendapati 4 sosok mayat yang mati keracunan. "Men, kamar kita yang mana?" tanya saya ke Rio. "Sebelah kanan, samping kamar mandi. Yang kiri kamar Juni sama Mail. Kita sama Randy bertiga nanti," jelas Rio. Saya mengangguk mendengar arahan dari sepupu saya itu dan langsung berjalan menuju kamar yang berada di sebelah kanan. Karena belum menunaikan sholat maghrib, saya segera ke kamar mandi membawa handuk dan melakukan kegiatan pembersihan diri. Selepas mandi, saya langsung berwudu untuk sholat. Takbir pertama saya lakukan, dilanjut dengan membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah sesudahnya. Samar-samar, indera penciuman saya menangkap bau anyir darah seperti saat pertama kali saya masuk ke dalam cottage ini. Bahu saya mulai menghangat seiring bau anyir tersebut menguat. Saya yang berusaha tetap khusyuk terpaksa memejamkan kedua mata, mencoba menutup jalan nafas dari hidung dan mulai bernafas melalui mulut. Saat ruku di rakaat pertama, saya mendengar suara-suara aneh dari luar kamar, tepatnya dari balik jendela yang kedua daunnya sudah tertutup rapat. Suara nafas makhluk yang terdengar berat disusul lolongan anjing liar terdengar jelas seakan-akan berada persis di balik jendela. Saat sujud, saya mendengar seseorang atau sesuatu memukul-mukul jendela cukup keras, disusul terbukanya kedua daun jendela yang langsung terbanting dengan sendirinya. Tubuh saya sempat tersentak karena kaget, lalu berusaha menyelesaikan sholat maghrib meski setengah nyali saya mulai menciut. Hembusan angin dingin dari luar jendela yang daunnya sudah terbuka lebar itu membuat bulu kuduk saya meremang. Kedua mata saya yang tadinya terpejam terbuka kembali begitu saya memberi salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Sosok seorang wanita berambut panjang dengan wajah tertutup rambut terlihat berdiri mematung persis di luar jendela. Baju yang sosok itu kenakan bukan putih, namun coklat kumal penuh dengan tanah. Tetesan darah yang mengalir dari balik wajahnya yang tertutup rambut kasar membercak merah membasahi bagian depan baju yang sosok itu kenakan. Posisi saya yang masih duduk selepas sholat hanya menatap tanpa bergerak sedikit pun. Saya langsung tersentak dan beringsut mundur ke arah sudut kamar begitu makhluk tersebut melayang masuk menembus jendela. Saya seketika menutupi wajah dengan kedua telapak tangan meski rasa penasaran membuat saya mengintip dari sela-sela jari yang sedikit terbuka. Sosok berbaju coklat kumal tersebut terus melayang. Saya bisa melihat ujung baju mirip jubah yang ia kenakan menyapu lantai tanpa terlihat kaki yang menapak. Tiba-tiba makhluk itu berhenti melayang sambil memutar wajahnya 180 derajat ke belakang dengan tubuh yang tetap menghadap ke depan. Suara tulang leher yang patah terdengar dari atas tubuhnya seiring kepala makhluk tersebut yang terlihat sudah berlawanan arah dengan raganya. Saya terpaksa menggerakkan jari tengah yang menutupi pandangan saya yang mulai melirik ke arah yang sama. Di sana, di ujung kepala tempat tidur yang ada di bawah jendela, nampak sosok seorang gadis cantik berpakaian ala putri kerajaan, lengkap dengan selendang emasnya, sedang tertawa kecil sambil melirik ke arah saya. Mimpi apa gua semalam didatangi dua makhluk gaib dengan penampilan bak bumi dan langit. Yang satu cantik dan yang satunya lagi mirip Sadako. Sesaat, hantu wanita cantik layaknya seorang putri keraton itu mengedipkan mata kanannya dengan genit ke arah saya yang masih mengintip dari sela-sela jari yang menutup wajah. Anehnya, saya malah tersenyum melihat tingkah hantu wanita cantik itu.
Sama sekali bukan rasa takut yang muncul begitu melihatnya. Saya kembali melihat ke arah setan wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang. Sosok berpenampilan sangat menyeramkan itu memutar tubuhnya ke belakang, seakan menyusul kepalanya yang sudah lebih dahulu berputar dan mulai melayang sambil mengulurkan kedua tangan yang tertutup baju coklat kumalnya. Sepertinya setan wanita itu hendak mencekik sosok cantik yang sedang duduk manis di atas tempat tidur. Hantu cantik yang saat ini tampak masih duduk berleha-leha terlihat santai sambil meniup-niupkan kuku tangan kanannya yang berwarna keemasan, seperti tidak merasakan adanya suatu ancaman yang mendekat. Sementara kedua tangan setan wanita yang siap mencekik itu sudah berada beberapa inci dari lehernya yang terlingkar sebuah tasbih emas. Sesaat sebelum kedua tangan setan berjubah coklat kumal mencekik, hantu cantik itu menatap tajam ke arah setan yang berniat mencekiknya, lalu menggerakkan satu jari telunjuk ke setan wanita berambut panjang tersebut. Makhluk menyeramkan itu menjerit bersamaan dengan tubuhnya yang terlempar keluar menembus dinding kamar. Hantu cantik yang wajah dan sosoknya terasa tidak asing bagi saya ikut melesat keluar menembus jendela kamar. Dari luar terdengar suara jeritan sekali lagi, entah dari sosok yang mana. Saya sesaat tertegun menyaksikan kejadian di luar nalar yang barusan terjadi di depan mata kepala saya sendiri. Menyadari diri saya sudah aman, saya langsung berlari keluar kamar sambil berteriak kencang, "Setan!" Naasnya, kain sarung yang saya kenakan saat sholat merosot ke bawah dan membuat saya tersandung hingga jatuh di depan semua orang. Kesemua teman saya yang baru saja selesai makan malam ikut berteriak melihat saya jatuh. "Lo bego kali ya? Malam-malam teriak bikin orang kaget aja," hardik Rio sambil membantu saya bangun. Tatapan mata saya masih nanar melihat ke arah kamar sambil menunjuk-nunjuk tangan ke sana. Suara saya untuk sesaat seperti hilang. Saya mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk mengatur detak jantung yang 2 kali terasa lebih cepat. Sesaat pandangan saya melirik ke arah Vini dan Kak Silvi yang terbengong menatap ke bagian bawah tubuh saya. "Woi, sensor, gak usah melotot gitulah," teriak Randy yang langsung berdiri menghalangi pandangan Kak Silvi dan Vini. "Sarung lu men, sarung lu melorot tuh," ucap Joni dengan wajah panik sambil menajamkan pantatnya ke arah saya. Astagfirullah, pekik saya yang langsung menyilangkan 2 tangan menutupi celana dalam saya sambil berusaha menarik sarung ke atas. Rio sempat tertawa keras saat membantu menarik kain sarung yang masih terinjak oleh kaki saya. "PA lu men," kata Rio yang membantu saya menggulungkan kain sarung di pinggang. Untuk beberapa lama suasana terasa canggung. Saya yang tadi berteriak langsung membungkam mulut akibat insiden paling memalukan seumur hidup. Tanpa pikir panjang, saya berlari kembali ke kamar. Di depan pintu kamar yang terbuka, saya mengintip ke dalam sambil membaca beberapa doa maupun ayat-ayat suci Al-Quran sebelum masuk, niatnya untuk mengusir 2 hantu yang tadi muncul di sini. "Bodoh, tolol, anjir!" teriak saya sambil memukul dinding kamar, memaki diri sendiri yang sudah ceroboh. "Perjaka lu udah hilang ya men?" tanya Rio yang sudah berdiri bersandar di dinding dalam kamar. "Ngomong lagi, sini dekat gua men, ntar gua tabok mulut lu," saut saya dengan ketus. Rio malah terkekeh mendengar hardikan saya barusan, lalu berjalan mendekati jendela kamar yang masih terbuka lebar. "Banyak nyamuk bre, pakai dibuka di jendela," ucap Rio sambil memegang kedua daun jendela itu. Saya yang memperhatikannya berharap ada sosok hantu yang sama muncul mengagetkannya di depan jendela. Tapi sayang, sampai kedua daun jendela sudah ditutup Rio rapat-rapat, tak ada penampakan apapun di sana. Saya lekas mengambil rokok sebatang dari dalam bungkusan yang tergeletak di atas meja kecil di kamar kami. "Kira-kira Vini sama kakak lu lihat jelas barang gua nggak men?" tanya saya dengan nada frustasi sambil menghisap rokok yang sudah menyala. "Pastinya men, untung gede, kalau kecil mah abis lu diketawain semua orang," jawab si kambing yang sudah duduk di samping saya sambil meraba-raba paha saya. "Anjrit, lu maho," teriak saya seraya bangkit dan menendang kakinya. Rio sekali lagi tertawa keras melihat saya yang berdiri sambil bergidik. Saya tahu Rio cuma bercanda, tapi merasakan rabaan dari tangannya membuat saya merinding disco. Amit-amit jabang bayi, jangan sampai gue diraba lagi, kecuali sama kaum hawa. "Bodoh banget gua men, asli, malu banget gua," keluh saya yang sudah duduk kembali di atas kasur meski sedikit jauh jaraknya dari Rio. "Iya, lu emang bodoh men, kebiasaan lu sholat sambil telanjang pakai sarung sama kaos oblong. Harus lu rubah itu, minimal pakai boxer lah buat dalaman sarungnya,"
Saud Rio yang harus saya benarkan sarannya barusan. Tiap sholat di rumah, saya pasti tidak memakai apapun di balik kain sarung. Rasanya adem aja bagi gua. Sejak hari ini, saya bertekad dalam hati akan merubah kebiasaan saya itu. Sumpah dah. Tiba-tiba, Vini datang dengan sebelumnya mengetuk pintu yang terbuka. Di tangannya, ada sepiring nasi dan beberapa lauk sederhana. "Sorry Vin, gua udah kenyang banget. Baru aja makan kan tadi," kata Rio sambil memukul-mukul perutnya. "Pede gila lu, kambing. Ini buat Imam. Gua tahu dia belum makan. Kalau lu sih bodo amat, gua gak pikirin," saut Vini yang disusul dengan menjulurkan lidahnya, lalu duduk di sebuah bangku kecil di samping saya. Ucapan Vini memang benar. Sepulangnya kami berdua dari pantai, perut saya mulai terasa menagih haknya untuk diisi. Karena insiden melorotnya sarung tadi, terpaksa membuat saya batal bercerita soal penampakan dua hantu sekaligus makan. "Ah, bilang aja, lu mau lihat isi dalam sarung si Imam lagi. Ngaku deh lu," ledek Rio yang langsung membuat Vini melotot ke arahnya, meski wajahnya sepintas memerah. Seketika, gadis itu meletakkan piring berisi nasi dan lauk ke atas meja kecil, lalu bangkit dan meninggalkan kami. "Kadang-kadang bercanda lu kelewatan juga, Nyat. Kalau Vini ngambek, bisa-bisa diusir lu dari sini," kata saya sambil melemparkan bungkusan rokok ke wajahnya. Rio sempat mengelak, lalu kembali duduk terdiam. Sepertinya si kambing hitam itu mencermati omelan saya barusan. Mendadak dia tersenyum penuh arti ke arah saya. "Selama ada elu, gua yakin Vini gak bakal ngambek lama ke kita. Lagi pula misalkan kita diusir, ya tinggal balik aja, bawa mobil Sylvie," ucap Rio dengan tersenyum versi peran antagonis seperti di sinetron. Saya yang tahu akal bulusnya merasa tak heran mendengar ucapan Rio barusan. Sebenarnya ada rasa kasihan ke Vini yang secara tidak sengaja dibuat malu oleh ocehan si kambing. Tapi karena rasa lapar sudah sangat darurat, saya terpaksa mendahulukan kegiatan mengisi perut. Ngomong-ngomong men, tadi lu kenapa sih teriak-teriak gak jelas sambil nunjuk ke kamar? Tanya Rio dengan wajah penasaran. Belum beberapa detik Rio selesai bertanya, tiba-tiba Vini kembali lagi sambil membawa segelas teh hangat yang langsung disodorkannya ke arah saya. Sesaat saya melihat wajah gadis itu melirik sebal ke arah Rio, sementara Rio sendiri hanya cengengesan gak jelas. Mengingat situasi sempat berubah sedikit tegang, saya segera mengambil gelas berisi teh hangat tersebut. "Maaf, minumannya lupa dibawa. Kamu makan yang banyak ya, gak usah peduliin makhluk aneh di samping tuh," kata Vini lalu pergi lagi keluar dari kamar. "Buset dah, gue dibilang makhluk aneh man," ucap Rio sambil menggaruk kepalanya. Lo belum jawab pertanyaan gue tadi man. Lo lihat apaan emang di kamar? Sampai panik. "Setan man, mukanya mirip elu," jawab saya santai, seraya menyuap sesendok nasi ke dalam mulut. Karena jam baru menunjukkan pukul 7:30 malam, saya cuma nongkrong di luar sendirian. Sementara keempat teman baik saya sedang bermain PS yang sengaja dibawa Rio dan Mail. Awalnya kami semua sangat antusias, tapi karena jumlah kami ganjil, mau tidak mau harus ada satu orang yang mengalah. Kami melakukan permainan batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang harus menunggu giliran main. Sayangnya, saya yang keluar sebagai orang yang kalah sesudah melawan keempat teman saya yang lain. Mau tidak mau, saya harus menunggu mereka bosan main yang entah sampai kapan. Di luar, saya duduk seorang diri bertemankan sebungkus rokok dan deburan ombak yang menghantam karang. Sejenak, saya sempat melirik ke arah cottage yang ada di sebelah. Sepasang suami istri terlihat sedang berbincang hangat di sana. Tiba-tiba, Kak Sylvie muncul dari dalam dan sudah berdiri di depan pintu utama. "Adik gue sama sisa geng penyamun lu mana, Mam? Kok sendirian doang lu di luar?" tanya sepupu saya itu sambil memainkan HP, lalu duduk di sebelah saya. "Main PS di kamar," jawab saya datar. Gadis yang berpakaian sedikit seksi dengan celana hotpants biru dan tank top biru dongker itu sempat menoleh ke arah saya, lalu kembali fokus ke HP-nya untuk sesaat. Kemudian meletakkan gadget tersebut di atas meja kecil berbentuk bundar di tengah-tengah tempat duduk kami. Sejenak, Kak Sylvie mengambil sebatang rokok mentol dari dalam bungkusan yang ada dalam saku hotpants-nya. Pandangannya sempat melirik ke arah selangkangan saya sambil tertawa kecil. Saya langsung menaikkan dan menyilangkan kedua kaki lalu memeluk betis sendiri. "Lu kenapa tadi nekat telanjang depan kita semua, Mam? Mau kasih tahu barong saya lu gedong?" tanya Kak Sylvie yang menyindir saya menggunakan bahasa alay. "Lu ngomong apa sih, Kak? Gak ngerti gua, segala bawa-bawa barongsai sama gedong," saut saya yang memang gagal paham akan kalimatnya barusan.
Barongsai itu artinya barang, kalau gedong itu gede. Gitu aja nggak tahu, payah banget. Jawab gadis yang berkulit putih mulus itu sesudah mengeluarkan asap rokok dari dalam mulutnya. Mana gua tahu bahasa Maho, Kak. Gerutu saya yang sudah melepaskan pelukan tangan dari betis dan mengambil sebatang rokok milik saya yang berderet dengan HP kepunyaan Kak Silvi. Lu inget gak waktu kita kecil dulu, Mam? Lu tuh dekil dan kumal, hampir sama itemnya dengan Rio. Tapi harus gua akui sih, meski terpaksa, kalau sekarang lu termasuk cowok yang bisa menarik perhatian cewek, Mam. Beda sama Rio yang itemnya gak berubah sampai sekarang, kata Kak Silvi sambil menjentikkan jari lentiknya yang memegang rokok untuk membuang abu di ujungnya. Ya elah, kayak lu dulu cantik aja, Kak. Lu kan dulu kecilnya ingusan, cantiknya juga baru sekarang, balas saya atas sindirannya. Kak Silvi tertawa terbahak-bahak mendengar balasan saya. Sesaat ia menyekap pinggir kedua matanya yang nampak berair karena hanyut akan tawa kerasnya barusan. Lalu dia mengambil HP-nya dari atas meja. Hubungan lu sama Anggi udah kelar ya? Kok bisa sih? Anggi kan cinta mati sama lu, Mam. Tanya Kak Silvi dengan dua pertanyaan beruntun. Saya terdiam mencoba mencerna pertanyaan barusan. Saya tahu Kak Silvi berteman baik dengan Anggi semasa mantan cewek saya itu masih mencari kenikmatan semu akan kehidupan malam. Tapi saya nggak tahu hubungan mereka saat ini masih dekat seperti dulu atau tidak. Seingat saya, Anggi memang sengaja mengurangi waktu bersama salah satu sepupu saya itu semenjak menjalin hubungan dengan saya. Kok malah bengong lu? Baper gara-gara gue sebut nama Anggi ya? Cie, ucapan Kak Silvi sontak membuat saya tersadar dari lamunan. Lo mendingan bikinin kopi buat gua, Kak, daripada nanya mulu kayak polisi. Jawab saya dengan asal. Nih anak lama-lama song juga ya. Gua kan lebih tua dari elu, main sembarangan nyuruh bikin kopi segala. Balas sepupu saya yang paling gokil di antara sepupu yang lain itu. Nyokap gua kan kakaknya nyokap elu, Kak. Secara silsilah, status gua lebih tinggi dibanding elu. Harusnya malah lu panggil gua abang, Kak. Lu mau nggak gua panggil adek? Kak Silvi saat terdiam seperti merenungi jawaban saya barusan. Dengan malas dia perlahan bangkit dari tempat duduk lalu meletakkan HP-nya kembali di atas meja dan berjalan masuk ke dalam. Dalam hati saya tertawa sendiri karena sudah berhasil mengerjai kakaknya Rio. Memang secara silsilah saya lebih tua dibandingkan mereka berdua. Tapi secara usia Kak Silvi harus menerima kenyataan bahwa ia memang ditakdirkan untuk lahir lebih dulu dibandingkan saya dan Rio. Harusnya Kak Silvi memanggil abang ke gua. Sama halnya saya pun seharusnya memanggil Kak Silvi dengan sebutan adik. Cuman janggal banget buat gua. Terpaksa saya melanggar aturan dalam silsilah keluarga dan memutuskan memanggil sepupu saya itu dengan diembeli panggilan Kak, karena emang usianya lebih tua. Awalnya sih banyak saudara yang menasihati saya terkait masalah silsilah tadi. Tapi karena Kak Silvi terlihat nyaman dengan sebutan saya ke dirinya dan selama ibu serta ayah tidak menegur, saya sih cuek aja dan terus memanggil Silvi dengan panggilan Kak Silvi sampai sekarang. Kurang lebih 10 menitan kemudian, Kak Silvi kembali muncul dengan membawa 2 cangkir kopi hitam di atas nampan. Silakan diminum kopinya, Abang Imam, ucap Kak Silvi yang sengaja menaikkan nada suara saat menyebut kata Abang Imam. Saya terkekeh sejenak mendengar guruannya barusan. 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan uap air ia letakkan dengan hati-hati di atas meja, sementara nampannya ditaruh di atas lantai. Makasih kopinya Dek Silvi, kata saya diiringi senyuman meledek. Kak Silvi tertawa sejenak mendengar kalimat saya, lalu memegang cangkir kopinya dengan kedua tangan. Sejenak ia meniupkan nafasnya beberapa kali ke arah kopi, mencoba mengurangi rasa panas. Ini kopi beneran lu yang bikin, Kak? Tanya saya dengan tatapan curiga. Kenapa emang? Takut keracunan lu ya? Kata Kak Silvi sambil menajamkan tatapannya ke arah saya. Saya langsung mengangguk dan tertawa kecil melihat reaksi sebal yang muncul dari wajah sepupu saya tersebut. Males banget gua harus bikin lu kopi. Tuh kopi hitam bikinan Vini, cewek yang naksir lu, Mam. Lanjut Kak Silvi sambil mengedipkan mata kirinya. Sotoy lu, Kak. Tahu dari mana Vini suka sama gua? Tanya saya yang sengaja memancing pendapatnya tentang Vini. Sepupu lu yang cantik dan bahenol ini kan cewek juga, Mam. Gua bisa bedain lah pandangan cewek yang lagi suka sama seseorang kayak cara Vini mandangin lu. Jawab Kak Silvi sesudah meneguk kopi yang ada di genggaman tangannya. Sejenak saya terdiam meresapi jawabannya tadi. Cewek tuh emang makhluk serba unik, sampai-sampai bisa mengetahui isi hati sesamanya hanya lewat pandangan. Mam, gua mau tanya serius soal putusnya lu sama Anggi. Tanya Kak Silvi yang sontak membuat saya mengerutkan dahi. Lu kan teman baiknya, Kak.
Harusnya lu tahu dari Anggi, jawab saya sesudah meneguk kopi yang ternyata buatan Vini. Kak Sylvie terbatuk 2 kali, lalu meletakkan cangkir kopi yang masih ada dalam genggamannya. Sepupu saya itu terlihat mengambil kembali HP-nya yang tetap tergeletak di atas meja. Lu lihat status FB-nya Anggi deh. Semua statusnya tertuju buat lu, Mam. Gua tau banget, kata Kak Sylvie sambil menyodorkan HP-nya ke arah saya. Nih, coba status yang ini, baca deh. Sakitnya tuh luar biasa. Ini diposting di tanggal yang sama pas kalian berdua putus kan? Tanya Kak Sylvie yang langsung saya balas dengan anggukan. Banyak deh, terakhir tuh yang ini. Kangen kamu yang punya alis tebal hampir menyatu. Siapa lagi coba yang alisnya kayak Sun Gokong kalau bukan elu, ledek Kak Sylvie. Saya mengerutkan dahi mendengar gurauannya. Sebenarnya ada rasa miris melihat status FB-nya Anggi. Sepertinya memang semua status itu ditujukan ke saya. Tapi lagi-lagi rasa ego saya masih membutakan mata hati. Udah kak, gue lagi males ngomongin cinta, ucap saya yang menyandarkan punggung kembali ke bangku. Beberapa saat kami berdua terdiam. Saya tidak tahu apa yang saat ini dipikirkan sepupu saya tersebut. Lu gak ada niatan lagi buat balikan sama Anggi, Mam? Emang lu gak sayang sama dia? Tanya Kak Sylvie yang kali ini terdengar bernada serius. Saya mengambil lagi sebatang rokok dan menyalakannya segera. Gua mau fokus dulu ke UN minggu depan, Kak. Kalau soal perasaan, gua rasa Anggi juga tahu perasaan gua gimana ke dia sekarang, jawab saya sambil menatap kosong ke depan. Pagi hari, saya yang paling pertama bangun dan langsung mengerjakan sholat subuh. Itu pun sedikit kesiangan karena jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:15 pagi. Melihat Rio sama Randy masih asik mendengkur, timbul niat iseng saya untuk mengerjai mereka. Sebagai bentuk balas dendam karena tidak mendapatkan giliran main PS semalam. Saya pergi ke dapur untuk mencari seikat tali plastik dan untungnya benda itu ada di pojok dapur. Segera saya kembali ke kamar dan mengikat kaki kiri Rio dengan kaki kanan Randy pelan-pelan menggunakan tali plastik hitam yang saya dapat dari dapur. Kemudian saya berganti memasuki kamar sebelah kiri. Di sana terlihat Johnny dan Mail juga sama-sama masih tertidur pulas. Kembali saya melakukan hal sama seperti yang saya lakukan kepada Rio dan Randy. Saya pergi lagi menuju dapur dan mengambil panci aluminium serta sendok sayur ukuran besar. Kedua pintu kamar kami yang bersebelahan itu sengaja saya buka lebar-lebar dan saya sendiri berdiri di tengahnya, bersiap dengan panci dan sendok sayur besar di kedua tangan. Kebakaran! Bangun deh! Kebakaran! Suara pukulan sendok sayur ke pantat panci dan teriakan kencang saya sontak membuat keempat teman baik saya itu bangun seketika dan langsung panik mencoba berlari dari tempat tidur mereka. Saya tertawa terbahak-bahak melihat Rio dan Randy jatuh saling tumpang tindih, sementara Johnny dan Mail yang larinya berlawanan jatuh tengkurap di atas lantai kamar. Imam monyet! Teriak Rio dengan kencang. Saya yang mendengar teriakannya langsung berlari keluar cottage setelah melemparkan panci dan sendok sayur di lantai depan kamar. Saya segera membuka kaos yang masih saya kenakan untuk melemparkannya ke samping, lalu menceburkan diri ke laut. Beberapa saat saya merasakan sensasi dinginnya air laut dan lembutnya pasir. Deburan ombak terus menghempas tubuh saya berulang-ulang. Dari belakang, suara riuh teman-teman saya berteriak sambil berlari ke arah laut. Mereka semua menceburkan diri, menyusul saya yang sudah lebih dulu berada dalam air laut sedikit jauh dari pinggir pantai. Serbu! Teriak Johnny yang pertama kali tiba di tepi pantai, langsung disusul ketiga teman lain yang ikut mengejar. Saya berusaha menghindari keempat teman baik saya yang bernafsu untuk membalas dendam dengan berenang ke arah lain. Karena merasa kaki saya sudah tidak bisa menapak dasar laut, saya memutuskan untuk berenang lagi ke tepian. Mereka semua kembali menyusul saya yang sudah berada di pinggir. Seketika saya bangkit dan berlari begitu melihat keempat teman saya mengejar dari belakang. Karena letih berlari, saya pun berhenti sambil mengatur nafas. Keempat teman baik saya langsung menerjang. Kami sempat saling adu tendangan dan pukulan sambil tertawa riuh. Beberapa kali Rio melemparkan tumpukan pasir ke arah badan saya, sementara saya yang menjadi sasaran empuk mereka akhirnya menyerah. Beberapa pengunjung lain terlihat menertawai tingkah kami berlima yang tak ubahnya 5 anak kecil sedang main berantem-beranteman. Udah men, udah, gue nyerah, ucap saya yang langsung duduk lalu merebahkan diri di atas hamparan pasir putih. Keempat teman saya yang tertawa menyaksikan banyak pasir yang sempat Rio lemparkan tadi masih menempel di dada dan rambut saya. Rio yang juga nampak letih mendudukkan pantatnya di samping saya. Randy, Mail dan Johnny pun mengikuti Rio duduk mengitari. Pandangan saya menatap langit luas yang masih bersahabat
sebelum terik matahari menyerang kami dengan panasnya. Kaget banget gue tadi, Nyet. Gue kirain kebakaran beneran, maki Rio sambil menendang betis saya. Lu nya aja yang pada kebo, balas saya dengan menendang kaki Rio. Kami semua kembali tertawa lepas, seolah tak punya beban apapun. Minggu depan kita UN guys. Ini salah satu momen paling berarti buat gue bersama kalian, ucap Mail sambil menatap wajah kami satu persatu. Saya yang masih berbaring langsung terduduk mendengarkan kalimat Mail barusan. Selepas lulus, apa kita masih bisa kumpul kayak gini, men? Tanya Joni dengan menatap kosong ke arah laut. Buat gue, kalian adalah teman terbaik yang gak bakal gue lupakan sampai kapanpun, lanjut Joni yang langsung saya sambut dengan rangkulan tangan di bahunya. Gue juga sama, men. Bagi gue kalian itu luar biasa, ucap saya yang setuju dengan ucapan Joni. Kayaknya gue yang gak bakal bisa kumpul lagi bareng lu pada, men, timpal Randy dengan nada lemah. Lu mau kemana emang, bre? Tanya Rio yang disusul semua pandangan kami ke arah Randy. Gue mau kuliah dan tinggal sama nenek gue di Bandung, bre, jawab Randy masih dengan nada suara yang sama. Sesekali ia mengaduk-aduk pasir yang ada di depannya. Ya elah, gua kirain lu mau keluar negeri. Kalau cuman ke Bandung sih, lu masih bisa pulang nama nongkrong sama kita bulan sekali, bre, saut Rio sambil mendorong lengan Randy hingga membuatnya jatuh ke samping. Kami tertawa melihat Randy yang nampak sedikit kesal dengan tingkah Rio barusan. Kalau gua, men, bakal kangen banget sama satu orang kalau kita lulus nanti, ucap Rio yang sengaja tidak melanjutkan ucapannya. Siapa, men? Tanya saya penasaran dengan orang yang ia maksud. Teh Yuyunnya Kang Imam lah, jawab Rio sambil menurunkan gaya genit Teh Yuyun disusul suara tawa teman saya yang lain. Kampret lu, Nyet, balas saya dengan berusaha menendang kakinya. Tapi bener juga, Mam, kita pasti bakal kangen tuh sama Teh Yuyun. Apalagi pas lihat gayanya kalau lagi modusin elu, bre, timpal Joni lagi. Toge pasarnya itu yang bikin kangen, bre, saut Randy seraya memberikan salam tos ke arah Joni. Saya ikut tertawa lepas melihat mereka. Suatu saat nanti, kami semua pasti akan mengenang salah satu momen ini sebagai sebuah kenangan indah dalam persahabatan. Mandi lagi, nyok, ajak Rio sambil berdiri lalu berlari kembali menerjang ombak di hadapan kami. Saya dan teman-teman yang lain langsung mengikutinya. Setelah puas bercanda dan mandi di laut, kami semua segera kembali ke cottage. Saya sudah mengambil lagi kaos yang tadi saya lemparkan sebelum menceburkan diri di laut saat perjalanan pulang menuju cottage. Ternyata jarak kami berlarian cukup jauh dari cottage. Kak Sylvie dan Vinny nampak sedang ngobrol sedikit serius di teras. Sesaat saya sempat melihat Vinny sedikit jutek dan memalingkan wajahnya begitu saya berada di hadapan mereka. Sementara Kak Sylvie hanya senyum-senyum tidak jelas. Sepertinya sepupu saya itu sudah melakukan atau mengucapkan sesuatu ke Vinny yang langsung merubah sikapnya ke saya. Masa bodoh lah sama mereka berdua, ucap saya dalam hati sambil terus berjalan menyusul Rio, Randy, Mail, dan Joni yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar. Selepas membilas diri dalam kamar mandi, saya segera kembali ke teras. Di sana hanya tinggal Kak Sylvie yang sedang asik merokok sambil memainkan HP-nya. Kak, bagi gua rokok sebatang dong, punya gua habis, kata saya yang sudah menyalakan rokok mentol miliknya. Kak Sylvie melirik sinis ke saya sesaat, namun dengan santai saya tanggapi lewat senyuman manis. Nyokap lu gue beliin pete tuh, sama Ayu juga gue beliin baju pantai, ucap Kak Sylvie yang masih menatap layar HP-nya. Makasih bosku, lu emang sepupu gue yang paling cakep dan baik hati serta tidak sombong, Kak, jawab saya sambil memujinya dengan lebay. Basi banget lu, Mam, saut Kak Sylvie. Saya hanya tertawa mendengar jawaban sinisnya barusan. Kak, lu ngomong apa ke Vina tadi sampai dia berubah jutek ke gue? Tanya saya penasaran. Sepupu saya itu sempat menoleh sejenak ke saya lalu menutup aplikasi FB yang dipelototinya sedari tadi. Gue bilang ke dia agar jangan terlalu berharap banyak sama lu, Mam, karena suatu saat gue yakin lu bakal balik lagi sama Anggi. Wajah kalian berdua tuh mirip. Kata orang kalau cowok sama cewek yang sepintas wajahnya mirip satu sama lain berpacaran artinya berjodoh, Mam, terang Kak Sylvie dengan wajah penuh keyakinan. Saya yang mendengarkan keterangannya sempat terdiam. Memang sih, saya pernah mendengar kalimat sama dari orang lain seperti yang dituturkan oleh Kak Sylvie. Bahkan contohnya adalah ayah sama ibu. Banyak tetangga yang bilang kalau wajah mereka berdua mirip. Tapi sayang, jodoh ayah dan ibu harus terpisahkan oleh maut. Ya nggak gitu juga, Kak. Kalau soal jodoh, gue kembaliin ke Allah Subhanahu Wa Taala aja. Yang pasti gue berdoa agar dapat yang terbaik.
Lagi pula, gue juga masih SMA. Ngomongin jodoh itu masih terlalu dini buat gue. Jawab saya sesudah mengeluarkan asap rokok dengan sensasi rasa dingin dari mulut. Kak Sylvie sempat terdiam mendengar jawaban saya, lalu kembali menatap ke layar HP miliknya. Oh iya, gue lupa nanya lu. Lu pergi kemana kemarin siang, Mam? Sampai si Vini mau nangis nyari lu gak ketemu dari siang? Tanya Kak Sylvie yang sudah menoleh ke arah saya. Ingatan saya kembali mengarah ke saat dimana saya bertemu dengan Pak Jaka dan Arum Kesuma. Dua sosok kakak beradik yang cukup misterius. Jika saya menjawab dengan jujur, urusannya bakal terus ditanyakan sama Kak Sylvie. Gue kenalan sama cewek cakep, terus diajak ke cottage-nya. Pas di sana, gue ketiduran. Bangun-bangun udah sore, Kak. Jawab saya mencoba membohonginya. Siang ini, kami semua berencana pulang ke rumah setelah merapikan barang-barang dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Saya dan Vini kembali berdua di mobil sedan milik mamanya. Sebelum berangkat pulang, Kak Sylvie sempat meminjam HP Vini dan menyuruh Rio mengambil foto kami di depan teras cottage. Kebetulan, posisi saya persis berdiri di samping Vini. Dari awal masuk ke dalam kendaraan yang saya kemudikan, Vini masih terdiam. Beberapa kali kami berpapasan sewaktu memasukkan barang-barang ke bagasi. Tapi Vini selalu menghindar begitu melihat saya tersenyum ke arahnya. Bahkan, kartu e-tol miliknya pun ia letakkan di dashboard mobil agar saya tidak sampai menanyakan kartu tersebut. Makasih buat liburannya, Vin, ucap saya yang disambut lirikan mata gadis tersebut. Sama-sama, Mam, jawab Vini singkat. Maaf kalau udah ngerepotin ya, ucap saya lagi yang mencoba memancing Vini untuk berbicara lebih banyak seperti biasanya. Nggak ngerepotin kok, biasa aja, jawabnya masih dengan singkat. Awalnya saya berniat mengobrol banyak kepada Vini, termasuk soal ucapan Kak Sylvie tadi saat mereka duduk di teras. Tapi mendengar gadis itu hanya menjawab dingin, saya akhirnya mengurungkan niat semula. Sampai di rumah, Vini langsung menggantikan saya duduk di posisi sopir. Dengan senyuman sedikit dipaksakan, gadis itu berpamitan kepada saya dan teman-teman kami yang lainnya. Kak Sylvie sempat mampir sesaat untuk memberikan oleh-oleh untuk Ibu dan Ayu, lalu pulang ke rumahnya bersama adiknya, Rio. Mail dan Randy serta Johnny ternyata sudah di-drop oleh Rio di rumah masing-masing. Saya sempat berbincang sebentar dengan Ibu dan Ayu perihal liburan saya selama 2 hari 1 malam di Anyer. Mereka dengan antusias mendengarkan cerita saya. Ada beberapa hal yang sengaja saya tutupi, termasuk soal tragedi sarung melorot. Jika Ibu tahu, saya yakin beliau bakal memberikan nasihat sepanjang gerbong kereta api nantinya. Karena badan sedikit letih sehabis mengemudikan mobil mamanya Vini, saya pun memohon diri kepada Ibu untuk istirahat di kamar. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 4 sore. Saya yang belum menunaikan sholat asar segera mengambil air wudhu dan mengerjakan kewajiban itu. Saat rakaat terakhir, saya merasakan ada seseorang yang sedang ikut sholat sebagai makmum di belakang. Namun, begitu saya menoleh sewaktu memberi salam, tidak ada siapapun di sana. Kembali saya menoleh ke arah depan, hendak berdoa sejenak. Astagfirullah, teriak saya tertahan begitu melihat sosok cantik berpakaian ala putri kerajaan sedang duduk di atas tempat tidur saya. Sosok itu tertawa senang, sementara saya yang pucat pasi sudah beringsut mundur ke belakang hingga merapat ke tembok. Bagaimana kabarmu, Kang Mas? Tanya makhluk berparas cantik tersebut sambil melayang mendekat. Selendang emasnya sempat tersibak karena terpaan angin dari jendela kamar saya yang terbuka. Siapa kau? Tanya saya dengan suara bergetar karena ketakutan. Meskipun sosok itu berparas jauh lebih enak dipandang daripada makhluk gaib jenis lainnya, tetap saja bulu kuduk saya meremang melihatnya yang melayang terus mendekat. Tiba-tiba, sosok cantik tersebut menempelkan ujung jari telunjuknya tepat ke tengah kening saya. Seketika, tubuh saya terasa kaku tak mampu untuk digerakkan begitu ujung jari makhluk itu menyentuh permukaan kulit di tengah kening. Jika saja saya bisa berontak, sudah pasti satu hal itu yang segera saya lakukan. Perlahan, kedua mata saya terpejam dengan sendirinya ketika hawa hangat mengalir dari ujung telunjuk yang sudah menempel dan terus masuk terserap ke dalam kepala. Posisi saya yang tadinya terduduk beringsut tersandar di tembok kamar mulai terangkat melayang ke atas. Samar-samar muncul dalam benak saya kilasan peristiwa-peristiwa masa lalu yang saya alami. Semua peristiwa yang mengubah jalan hidup saya kembali masuk dalam ingatan.
seiring aliran hawa hangat dari kening yang berubah dingin dengan cepat. Ingatan yang selama ini sempat hilang dan menjadikan hidup saya terasa kurang berwarna mulai jelas kembali terbayang di benak saya, tanpa harus merasa sakit di kepala saat mencoba menggalinya. Kenangan dari tiap kejadian yang saya jalani, termasuk pertempuran melawan Raja Siluman yang sepertinya terasa baru kemarin terlewati. Kedua mata saya terbuka perlahan. Di hadapan saya terlihat Sekar Kencana yang nampak berwajah sedikit pucat, masih menempelkan ujung jari telunjuk di kening saya. Kedua bibir jin wanita penjaga saya itu tampak bergerak-gerak merapalkan mantra. Hingga satu tusukan dari ujung telunjuknya terasa menghentak di kening saya dan membuat tubuh saya terdorong jatuh beberapa jengkal ke belakang. "Au, sakit Sekar," ucap saya sambil mengusap-usap bokong yang sempat mendarat cukup keras di lantai kamar. Sekar yang masih melayang beberapa jengkal di atas lantai tersenyum manis sesaat. Mendadak jin wanita penjaga saya itu terkulai lemas. Dengan cepat saya menangkap tubuhnya dalam pangkuan. Wajah Sekar masih pucat. Satu jejak darah hitam mengalir samar di sudut bibir yang terbuka. Saya segera membantu Sekar untuk duduk membelakangi. 2 kali gerakan kedua telapak tangan yang menyilang saya lakukan, lalu menempelkan kedua telapak itu ke punggung Sekar Kencana. Kumpulan tenaga dalam saya mulai terasa mengalir dari pusar menuju telapak tangan. Sekar yang semula terlihat lemah perlahan menyilangkan kedua tangannya di dada. Sepertinya ia bersiap mengontrol aliran tenaga dalam yang mulai mengalir masuk ke tubuhnya. Berbeda dengan Sekar, tubuh saya perlahan sedikit melemah. Tiba-tiba rasa hangat muncul dari bahu dan mengalir ke arah pusar, membuat tubuh saya kembali segar. Rupanya pedang jagat samudera memberikan sedikit hawanya kepada saya. Tak berapa lama, Sekar menyilangkan tangannya 2 kali ke arah depan, lalu menurunkannya perlahan bersamaan dengan suara nafasnya yang dikeluarkan secara teratur. Saya melakukan hal sama seperti Sekar, namun untuk tujuan yang berbeda, yaitu untuk menghentikan aliran tenaga dalam dengan perlahan. Karena jika tidak, maka resikonya akan sangat buruk bagi manusia seperti saya. Hal ini saya dapat dari Bayu Barata saat ia mengajari puluhan ilmu kanuragan sekaligus beberapa ajian kuno sebelum menghadapi Raja Siluman. Jin penjaga kedua saya itu berpesan untuk berhati-hati menyalurkan tenaga dalam karena apabila terputus tiba-tiba, maka tidak mustahil tubuh kita akan terkena dampaknya. Akhirnya, ingatanku kembali lagi Sekar, ucap saya sambil tersenyum memandang sosok cantik yang tak lagi pucat dengan mahkota kecil di kepalanya. Bukan jawaban lisan yang saya dapatkan, malah Sekar memeluk saya secara tiba-tiba. "Maafkan aku Kang Mas," ucap Sekar sesudah melepaskan pelukannya. Saya menganggukkan kepala, lalu bangkit dan duduk di atas bangku belajar. Pandangan saya menatap Sekar sejenak, begitu sosoknya terlihat melangkah mendekat ke arah jendela. "Bisa kau ceritakan semua yang aku tidak ketahui Sekar?" pinta saya ke arahnya dengan nada lembut. Sesaat, Sekar menyibak rambutnya yang panjang sepinggul, lalu mulai membelai lembut dengan menggunakan kedua tangannya. "Selepas keberhasilan kita melenyapkan Raja Siluman beserta pasukannya, kakek moyang kalian membisiki sesuatu lewat batinku dan Kakang Jagatirta. Kisuta memutuskan untuk menghapus semua ingatan kalian dan orang lain yang mengetahui akan keberadaan kami. Bahkan aku juga menghilangkan ingatan sahabat dan kerabatmu tentang ketiga saudaramu yang lain Kang Mas," kata Sekar sedikit membuat saya kentang. Saya mulai paham akan penuturan Sekar barusan. Ingatan saya kembali ke saat di mana saya dan Rio bertemu dengan Rido bersama kedua temannya di klub beberapa waktu lalu. Di masa itu, kami semua tidak saling kenal dan harus adu jotos karena hal sepele. "Siapa saja yang ingatannya kau hilangkan selain aku dan ketiga saudaraku?" tanya saya dengan tatapan menyelidik. Sekar sempat menoleh ke arah saya sesaat. Pandangannya menyiratkan rasa penyesalan. Lalu jin wanita penjaga saya itu kembali menatap keluar jendela kamar saya. "Seperti yang aku bilang Kang Mas, aku hilangkan semua ingatan orang-orang di dekatmu yang tahu akan kami dan ketiga saudaramu," jawabnya lirih. Gigi-gigi saya sudah bergemeretak disusul tatapan mata tajam yang memandang sosok Sekar. Emosi saya mulai naik setelah mengetahui bahwa Sekar dan Kisutalah yang ada di balik semua keanehan yang saya alami. Benak saya mulai mengingat saat semua orang menilai saya aneh karena sempat hilang tanpa kabar selama 3 hari. Saat saya harus berkelahi dengan Rido yang ternyata adalah saudara. Saat beberapa kali saya merasakan hawa hangat aneh yang muncul dari bahu kanan saya. Tiap kali emosi saya naik yang ternyata pengaruh dari hawa pedang jagat samudera.
Kau tahu, aku lewati banyak masa sulit selepas hilangnya ingatanku, ucap saya, mencoba menurunkan emosi yang semakin meninggi. Aku tahu Kang Mas, ingin sekali aku membantumu melewati masa sulit itu. Bahkan saat ayahmu meninggalkan dunia, aku menjerit sangat kencang karena tak bisa melakukan apapun untukmu, jawab Sekar dengan wajah tertunduk. Kedua matanya tampak mulai berkaca-kaca. Meskipun aku jin, tapi perasaanku juga sama denganmu Kang Mas. Aku bisa marah, mencintai, bahkan menangisi segala sesuatu yang membuat perasaanku remuk. Seperti saat dimana kau terpuruk karena kehilangan orang yang kau kasihi, tambah Sekar. Kali ini 2 butir air mata menetes dari pelupuk matanya. Emosi saya perlahan merendah seiring jatuhnya air mata Sekar. Saya tarik nafas dalam-dalam untuk mengatur detak jantung yang juga mulai normal. Saya tahu Sekar tidak bisa melawan perintah kakek moyang saya. Apa alasan Kisuta menghilangkan ingatanku dan semua orang yang tahu akan keberadaanmu serta ketiga saudaraku, Sekar? Sekar menyeka air matanya menggunakan selendang emas yang terikat di pinggangnya sebelum menjawab. Melindungi. Kisuta menghapus ingatan kalian untuk memberikan perlindungan. Beliau khawatir akan ada pembalasan dendam dari pengikut Raja Siluman Kang Mas. Bahkan kakek moyangmu juga melemahkan aura kuat dan menutup kemampuan mata batin kalian agar tidak bisa dirasakan oleh makhluk lain yang berniat jahat, jelas Sekar sambil menatap Sayu. Satu lagi Kang Mas, aku juga terpaksa menghilangkan ingatan gadis bernama Vini dan menutup mata batinnya. Aku sendiri yang melakukan hal itu karena ada alasan kuat yang tidak bisa aku ceritakan padamu saat ini, tambah Sekar. Saya terdiam mendengar ucapan Sekar, mengetahui jin penjaga saya yang pertama itu menyimpan sebuah rahasia perihal alasannya menutup mata ketiga Vini. Melihat sosok Sekar, saya juga teringat akan Bayu Barata. Perlahan saya menutup mata dan memanggil jin penjaga saya yang kedua itu dengan menyebut namanya 3 kali dalam batin. Suara auman harimau sayup-sayup terdengar menggema dalam kamar. Seiring sosok pemuda tampan berpakaian pendekar lengkap dengan ikat kepala berwarna putih dan biru serta sebilah keris hitam di pinggangnya. Salam sembahku Raden, ucap Bayu Barata yang menunduk dengan menekuk kaki kanannya ke atas, sementara kaki kirinya menekuk ke bawah lantai. Saya yang melihat segera memegang kedua bahu jin penjaga saya yang kedua itu, mengajaknya untuk berdiri dan langsung memeluknya dengan erat. Janganlah kau sekali-kali menyembahku Bayu. Seorang sahabat tidak pernah menyembah sahabat yang lainnya, ucap saya yang sudah melepas pelukan darinya. Bayu Barata tersenyum, lalu menoleh ke arah Sekar Kencana sesaat, kemudian kembali melemparkan pandangannya ke arah saya. Maafkan aku Raden, yang harus meninggalkanmu saat menghadapi masa sulit. Aku tidak berani melawan perintah Kisuta. Harap kau mengerti kelemahanku, ucap Bayu Barata dengan wajah tertunduk. Sudahlah, masa itu sudah aku lewati. Yang penting sekarang kedua sahabat baikku sudah kembali menemani, jawabku sambil tersenyum menatap Sekar Kencana dan Bayu Barata.